Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ket mau muter-muter wae Kak. Kak istiqomah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'in wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi la ilaha أجل آبائنا وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ حميد محمد قد ألغى رسالة أساسي شيخنا إدريس عليه السلام أجل بوجهه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. sekarang Al-Babur Rabi' ya. Al-Babur Rabi' dan Al-Asr Sabi' Sabit Asr Sabi' nggih. Al-Asr Sabi' utawi pokok kang nomor itu Allahu Rasulullah bagian dari yang kopi ada satu kopi yang di fokus utang 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 roti utang roti kosong dan tukang jagal bertokol yang sayur sayur Indra wakil yakin aneh orang-orang yang wakaf Fa'il wakaf sama nyukui sama wah wakin nyukani saya nyukupi akhada ay barang akhada cukup ubida abang cukup dan hakim hakim abbas asab akal fi majma kalawan dari barang asama hukum amal abbas asab perkembangan sebuah kocim ing bet kembali mengodim ing sukan Qadsaha maka sah awal abdu perkeluaran
Jadi oleh nyauri usaha aku pawitone ngomong sing lengkap. Nah itu kalau cukup apa yang diambil dari haknya mereka dengan harga yang diberikan makan kepada bukan, ya berarti sah urusannya. Repot pun orang nyukupi anu saking der parau dia kasab berkopas terus itu sama tukang jagal tukang roti PI apa itu sama nih lawan direktur karena karoman penghalalan bahwa alun iki ono keadaan akhalalun kerusakan atau rokok ilang tangan itu apa pengarang regane panganan aidon ale PI tamaneka aroman halal. Jadi ya seperti itu ya taman sahab aidon halal tafid ilama qaddamnahu min syira' fi dhimmah. Kita lihat apa yang sudah kita sampaikan dulu dari pembelian yang bersifat Umma atau usaman minal haram uri Rabani saking barang haram Hadha tidak ulima annahu atau min haramin bahwa dia itu nyaunya dengan hal haram. Nah ini kamalah dalik atau malah khairah kalau hanya miripnya saja mirip haram sebelahnya al-syubha abad maka syubhat lebih maka kharaja min hadha anak akla hadha laysa haram. Dia berarti keluar dari ini di kata utama bahwa makan barang ini adalah tidak haram, tapi lahu aklu subhat, tapi dia makan subhat. Bahwa ba'idun minal wara', namanya jauh dari wirai, ada yang besul, ya kasurat, karena ini pokok-pokok serta ketika banyak, akan rokok ilang kuliwajin dan pokok marah dalam sisi adanya ihtimalan keserupaan kememperan cara ihtimalul haram juga berarti apa jadilah memirikan haram dengan adanya banyaknya haram itu akan lebih kuat binafsi dalam awaan semua ada di dalam hati. Kalau dia tidak bisa bayar hutangnya, tapi tukang jagalnya, tukang waktunya itu dengan harga yang mana saja, entah itu haram apa halal,
ini berarti kerusakan yang datang pada harganya makanan. Kalau kita lihat keterangan yang sudah disampaikan dari pembeli secara langsung. Kemudian kita sauri harganya. Ini kalau diketahui bahwa mengembalikannya itu dari barang haram. Kalau mirip haram mirip lainnya, maka itu syubhat. Kalau jangan ada anak ada anak ada maka syubhat lebih jauh. Tapi dikeluarkan dari ini makannya barang ini adalah tidak haram. Allah. Allahu Akbar. Apa yo artinya? Maksudnya. Pokok yang ketujuh ini nyauri utang tidak bakal, tapi dari hasil orang-orang yang cukupi apa yang diambil dari haknya mereka dan harga yang diberikan makan kepada tukang penghuni, maka sah usahanya kalau sudah cukup. Kalau tidak cukup ini, tetapi kosong dan fokus itu ridho dengan harga yang mana saja, apa itu haram, apa itu halal, ini ya ada kerusakan yang masuk ke harganya toh, harga makanan. Kalau itu kita lihat saja ke keterangan dulu, itu ketika membeli dengan tanggung jawab tanggungan, dan diketahuilah utang dari barang haram. Ini kalau diketahui bahwa itu adalah barang haram, kalau mirip saja bagaimana? Ya mirip haram, mirip haram, mirip lainnya. Syubhat itu aja. Syubhat. Ya keluar dari ini tidak haram. Makan ini katanya tidak haram, tapi syubhat. Ya, kalau sesuai berarti jauh dari wilayah. Karena pokok-pokok ini semuanya ketika banyak dan datang ke setiap satu ada kemiripan, dan kemiripan itu kemiripan haram dengan banyak haram. Nah, ini yang lebih kuat di dalam hati. Kama annal khobar
ya tola isnadu sore timalul kirgi. Seperti ketika ada hadis kok isnadnya jalan yang meriwayatkan itu panjang, maka itu berarti ada kemiripan kebohongan. Kalau kolat dan kesalahan itu lebih kuat. Berbeda kalau sanadnya dekat, yang orangnya hanya beberapa sanadnya aja. Ada hukum hadil waqi'ah. Ini adalah hukum kejadian yang seperti ini. Masalah ini. Oh ya, minal fatwa. Masalah yang difatwakan. Innama auradnaha liyurab kaifiyata takrijil waqa'i al-murtabah. Saya datangkan ini agar diketahui agar caranya untuk menyatakan kejadian-kejadian, masalah-masalah yang kumpul, numpuk, yang serupa. Walaha kaifa raddu ilal usul. Pokok ini dikembalikan pada pokoknya, karena itu hal yang menjadi lemahnya kebanyakan orang mufti, orang yang mufti fatwa. Kalau sudah dikembalikan pokok seperti ini, pokoknya tetapi 7 bingung. Iklam al-bab rabi' kaifiyati khurujid ta'ib minal mazalim amaliyah. Bab yang keempat itu cara keluarnya orang yang bertaubat dari kezaliman yang berupa keuangan, dolim dalam hal masalah uang. Iklam an-laman taba waqiyadi muhtalitun alaihi wadifatun tamyizil haram raju wadifatul ukhrafi masrafil akhraj wanyadur fiha. Orang yang taubat sedang tidak dalam tangannya itu ada harta yang campur, maka dia harus punya pekerjaan yang berupa membeda-bedakan antara yang haram dan yang tidak. Pilih yang haram-haram terus dikeluarkan barang haram ini, dan juga dia punya pekerjaan lain untuk mentasarufkan panggonane tasarufkan dan tempat keluar. Solusinya gimana? Ada yang lebih, maka supaya dilihat dalam masraf dan makhraj dari tempat kita sarufkannya dan tempat keluarnya dari permasalahan. Aduh. An-nadhrul awal fi kafiyati tamyiz wal ikhraj. Jadi kan katanya kalau dia itu punya harta yang campur, maka
karena dia ingin bertaubat harus dipilih dulu, beda-bedakan mana yang haram mana yang halal, terus yang haram itu dikeluarkan dari miliknya itu, karena kan taubat jadi biar tidak ada yang haram. Iklan sekarang caranya memisah dan mengeluarkan barang haram. Anna man taba, anna kulla man taba, afiyadi ma huwa haramat, maklumul aini. Satu ini sahabat-sahabat wong sing taubat, tapi di tangannya ada barang yang haram, yang ketika kelihatan barangnya, apa itu dari barang gasapan atau titipan atau lainnya, maka masalahnya itu adalah mudah seperti itu. Tinggal dibedakan yang haram mana, sudah selesai. Ya, saya tidak nanggung haram lagi, biar barang saya itu harga saya halal tak dipisahkan. Ingka namun tapisan muktaliton lah ini, kalau uangnya itu baur campur, ya kalau ima ya pun imalin huwa min dawatil amal al hubub al lukut al lukut al adhan, maka tidak sepi. Kalau memang baur serupa campur, maka ada kalanya barang yang campur ini adalah ada di harta yang punya persamaan, seperti biji-bijian, seperti emas merah, emas perak, lonjo, minyak. Kama yakuna fi ayan mutamayyizah. Ada lagi mungkin barang itu adalah barang yang beda-beda, seperti ada yang berupa kuda, ada yang berupa rumah, ada yang berupa baju, pakaian. Dan karena bil mutamatilat atau karena syai'an al-kuli wanita sebal mal tijaratin yalam anu qad kadhiba dia. Kalau adanya barang itu di perkara yang sama atau perkara yang umum di harta semuanya, seperti orang cari harta dengan cara dagang, tapi dia tahu dagangnya kadang-kadang berbohong di sebagian perdagangannya, entah itu ambil batik atau kemana gitu. Sedangkan dia, tapi dia juga kadang benar di sebagian pelaksanaan dagangnya itu, ada yang bohong, ada yang benar. Amal khosobat Ibnan Khalatu bituhnin nafsi, atau orang yang gasap
minyak, kemudian dicampur dengan minyak, atau mengerjakan hal yang semacam itu tapi biji-bijian atau dirham atau dinar, maka tidak sepi hal yang semacam itu. Ada kalanya ketahuan kadarnya, perkiraannya berapa, atau tidak diketahui. Kalau diketahui kadarnya, seperti diketahui ini separuh dari jumlah hartanya, separuh, ya tinggal dipisahkan aja separuh, ya kalau sudah ketahuan kadarnya berapa. Tapi kalau sulit, maka dia punya dua cara. Pertama, diambil dengan keyakinan, yakinnya berapa yang halal itu, atau yakinnya yang haram itu berapa persen. Itu pertama, bisa dengan cara ambil dengan cara meyakini, atau yang lain yaitu ambil yang kuat zonnya. Jadi kedua-duanya itu ulama telah berbicara dalam hal serupa, ya, rokaat, kalau rokaat kan dia bilang yakin antara 3 dan 2 itu, yang yakin mana? Yakin 2, yang 3 itu tidak yakin, ya. Lalu nujawizu fi salat illa al-ahdha bil yaqin. Kalau dalam masalah salat tidak diperbolehkan kecuali ngambil yang yakin. Final asla istighadul dhimma wa istashab wala yughayyar illa bi alamatil qawiyah. Aslinya itu adalah sibuk dengan tanggungan, maka istashabu, diambil asal, hukum asalnya, tidak akan dirubah dari hukum asal kecuali dengan tanda-tanda yang kuat. Kalau ada di rakaat alamat tuh, dalam hal rakaat kan nggak ada tanda-tanda yang bisa dipegangi. Amma guna kalau di sini istilatul awal ala yumkinu ayuqala al-aslu ma'afiyati haramun bal huwa muskilun. Tidak mungkin dikatakan aslinya yang ada di tangan dia itu adalah barang haram. Tidak bisa ngomong gitu. Tapi yang ada di tangannya barang yang sulit. Karena banyak yang sulit, maka dia boleh ambil ghalibul dzan, persangkaan yang menang, yang kuat. Ijtihadan, karena dia beristihad, kuatnya persangkaan itu berapa persen. Tapi kalau ingin wirai ya harus secara yakin, karena kalau dia ini melaksanakan pirawian, maka dengan cara at-tahari, menemani wal-ijtihad dalam sungguh-sungguh, la yastabti illa qadrul ladzi yatayaqqan annahu halalun, sehingga tidak menyisakan kecuali
kadar yang dia sudah betul-betul yakin bahwa ini adalah halal. Kira itu. Kalau dia akan mengambil dengan cara ghalibuzon, caranya adalah umpama di tangannya ada harta dagangan yang rusak sebagiannya, maka diyakini bahwa separuh halal, turut makanan haramun. Kalau sudusun bisa kubi di separuh halal, seperti ke umpama itu haram, tinggal seperenamnya gimana, diragukan antara keharaman dan kehalalannya. Baru kamu fi jawal bidan. Nah, yang seperenam ini nanti akan dihukumi menurut kekuatan persangkaannya itu bagaimana. Nah, dan seterusnya. Baru ketahar di fikul limalin, cara bersungguh-sungguh dalam setiap harta. Itu ya. Tokoh itu diambil separuh ini yang yakin halal, kemudian tinggal separuh ini nanti ambil yang sepertiga dikatakan ini haram, nah tinggal kelebihannya yaitu seperenamnya ini dilakukan, nah diambil ghalibuzon, itu sepertiga sudah haram, itu akan dikeluarkan uang. Nah tinggal yang seperenam ini, karena gimana menurut kekuatan persangkaannya. Kalau kekuatannya ini adalah barang yang halal, ya sudah pasti halal. Kata tariqut tahari, demikianlah cara nemen-nemeni dalam sahabat-sahabat harta, bahwa ayyuqtata al-qadrul mutayaqin, dengan tadi ambil kadar yang yakin dengan jabiniben, dari dua sisi halal dan sisi haram. Wal qadrul mutaraddad, dan kadar yang diragukan. In ghalaba bidani tahrim akhrajah, kalau yang menang adalah persangkaan haram, sudah keluarkan aja. In ghalaba illa jazalahul imsak, kalau menangnya adalah ini halal, sudah tetap dipegang. Al-bara ikhrajuhu, tapi hukum wirainya keluarkan aja. Yang mutaraddid itu. Fa'in syukka fihi jazal imsak wal-bara ikhrajuhu. Kalau masih tetap ragu-ragu, itu boleh. Namanya ragu-ragu, boleh dipegang, tidak usah dikeluarkan. Tapi wirainya ya dikeluarkan aja. Baik, kalau kalau balkila jazal al-imsak, yang menang itu perasaan ini halal,
maka boleh dipegang. Wal wara ikhraju, tapi tetap kalau ingin mengambil yang bira'i harus dikeluarkan. In suka fi jazal insak, kalau tidak dimenangkan tetapi masih tetap ragu-ragu dalam kelebihannya itu, ya sudah, boleh saja dipegang. Wal wara ikhraju, ada wara akad dianau soroh masbukan. Bila ini lebih kokoh karena dia barangnya jazaim sabuhu iktimatun ala naum fi. Jadi kenapa boleh tetap dipegang, dimiliki, ya karena kepegangan bahwa barang itu ada pada kekuasaannya, ada pada tangannya. Nah, apa yang ada pada tangan, ada kekuasaannya, lebih menangnya adalah halal. Qasara dhaifan, ada yang khilaf. Jadilah barang yang halal, kehalalannya itu adalah lemah setelah yakinnya campur dengan barang haram. Allah. Oh, kamal dan mirip dikatakan al-asu at-tahrim, aslinya adalah haram. La yakhudhu illa ma yakhudhu alasan yang halal, dia tidak akan mengambil kecuali barang yang menang dalam persangkaannya kalau dia itu barang ini halal. Saya ahadul jabinain di aula minal akhar. Nanti salah satu dari dua sisi itu dikatakan lebih utama. Kita maunya tidak yang mirip katakan al-asru at-tahrim. Aku ulama ya bukan, dia akan mengambil yang menurut persangkaannya dia itu ini adalah halal. Laisa adul janibin bi aula, antara yang sisi pertama yang haram, yang sisi yang kedua halal, itu tidak ada yang lebih utama. Laisa yatabayan li fil hal tarji'un huwa minal muskilat. Untuk saya belum jelas itu sekarang ini masalah ini, ada diunggulkan yang mana. Ini termasuk perkara yang disulitkan. Baiklah, hab al-akhra bil yaqin, yakin alladhi yukhrijuhu laysa yadri annahu halal haram baqiya fi yadihi. Kaifa, kalau dikatakan gini, sudah nyono yen ngambil dengan yakin, dia akan ngambil dengan yakin.
tapi yang dikeluarkan itu dia nggak ngerti apa itu harta barang yang haram, nggak ada yang haram, apa yang tersisa di tangannya. Bengkel aja ya. Kemudian terbelah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Amin. 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 Ya Allah, ya Allah, Ramadan, أشهد أبصرنا تقبل آتنا في الدنيا حسنة أدخلنا الجنة. Amin. 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 Alhamdulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Rabbana amin. Ya kurang lebihnya, mohon maaf. Saya ucapkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.